Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 13. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Scene kembali beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Itadori nampak berlari kencang menuju stasiun Shibuya. Parahnya, kondisi jalanan Shibuya kali ini benar-benar kacau balau. Itadori pun jadi bingung, karena banyak sekali roh kutukan yang menyerang manusia secara ngawur dan membabi buta. Sebenarnya dia ingin sekali menolong, namun dia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan semua orang. Stasiun Shibuya terlihat tepat di depannya, dan dia harus memprioritaskan diri untuk menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Di tengah kebingungannya, tanpa diduga Inumaki muncul menyapa Itadori. Disitulah Itadori langsung meminta tolong pada Inumaki guna membantu menyelamatkan orang-orang. Jelas Inumaki siap membantu dengan senang hati. Tanpa membuang waktu lagi, Itadori pun segera bergegas ke stasiun. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22:10 waktu Shibuya. Suasana nampak begitu hening, hingga Itadori menuruni eskalator dan bertemu dengan Choso. Ketika melihat Itadori, Choso yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba berubah jadi sangat beringas. Dia lantas mengerahkan Byakuren, di mana teknik ini merupakan manipulasi darah yang memadatkan darah tersebut hingga ke tingkat maksimal. Ditambah dengan bantuan energi kutukan, maka darah tadi bisa memiliki kecepatan luncur yang melebihi kecepatan suara. Walau sempat tersentak, namun Itadori berhasil menghempaskan Byakuren setelah tangannya terkena tusukan teknik tersebut. Choso pun kembali menyerang Itadori dengan Senketsu, yang mana teknik ini terus diarahkan dan mengejar Itadori seperti laser yang cukup mematikan. Itadori pun berlari untuk menghindari serangan tersebut, dan ketika sudah dekat dia lantas memukul Choso dengan tinjunya. Choso pun terdiam, sementara Itadori nampak kepayahan dan tangannya berdarah-darah. Dengan sangat serius, Choso bertanya pada Itadori apakah adik-adiknya meninggalkan pesan terakhir untuknya. Awalnya Itadori tidak mengerti maksud Choso, namun setelah Choso mengungkapkan bahwa kedua adiknya dibunuh Itadori di jembatan Yasuhachi, Itadori pun langsung menyadari bahwa kedua sosok yang dimaksud Choso adalah Eso dan Kechizu. Dia lantas menjawab bahwa keduanya hanya menangis dan tidak meninggalkan pesan apapun. Choso pun benar-benar naik pitam setelah mendengarkan jawaban Itadori. Dia lantas mengeluarkan banyak darah merahnya untuk membantai Itadori Yuji. Namun sebelum itu, Itadori langsung menyerang Choso dan menggagalkan teknik manipulasi darahnya. Namun Choso berhasil memukul mundur Itadori dan menghujaninya dengan jarum darah. Walau bisa menghindari jarum darah, tapi Itadori terus menerima serangan beruntun Choso yang cukup merepotkan. Lebih parahnya lagi, Choso bisa menarik semua darahnya dan menggunakannya kembali untuk menyerang. Itadori pun kesal karena Choso telah memperlebar jarak dan menyerangnya kembali dengan Senketsu. Dia lantas berlari dan kembali mendekati Choso untuk melepaskan tinjunya. Namun Choso sudah mengantisipasi serangan Itadori dengan mengaktifkan teknik Chosintei atau Supernova, di mana beberapa titik darahnya menyerang Itadori dari belakang. Tentu saja serangan dadakan tersebut membuat Itadori kerepotan. Pun demikian pemuda tersebut masih sempat menendang Choso dan memperlebar jaraknya kembali. Tanpa diduga Mekamaru tiba-tiba bereaksi kembali. Beberapa saat yang lalu Mekamaru tidak aktif karena dia harus menghemat energi sekaligus melakukan beberapa hal lain. Dia lantas memberikan banyak informasi penting tentang teknik manipulasi darah.
di mana teknik tersebut adalah warisan klan Kamo yang sangat berharga. Semua teknik pengendalian darah bisa digunakan dalam pertarungan segala jarak karena teknik ini mempunyai kekuatan yang seimbang. Yang jelas, Choso yang tidak kehabisan darah benar-benar musuh yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Walau tidak mengetahui kelemahan Choso, namun Mekamaru memiliki sebuah ide dan meminta Itadori untuk segera memasuki toilet. Sayangnya kemungkinan ide ini berhasil hanya 1%. Jadi jika gagal, maka Itadori harus menerima nasibnya untuk mati di tangan Choso. Itadori pun mau tidak mau harus menuruti ide Mekamaru, karena dia memang tidak memiliki pilihan lain. Pada awalnya Choso menilai bahwa Itadori adalah pemuda yang bodoh. Namun dia tidak mau lengah, karena pemuda bodoh tersebut faktanya berhasil mengalahkan kedua adiknya. Saat itulah Mekamaru memprovokasi Choso. Alat komunikasi kecil ini juga menyebut Choso pengecut seperti adik-adiknya yang telah tewas. Jelas saja hinaan tersebut membuat Choso naik pitam dan bergerak melakukan penyerangan. Dia lantas memasuki toilet, di mana keran air ruangan tersebut sengaja dihancurkan hingga airnya muncrat kemana-mana. Choso pun menembak dan menghancurkan Mekamaru setelah mengetahui posisi benda tersebut yang menempel di dinding toilet. Namun detik itu juga Itadori muncul dan memukul mundur Choso dengan tinju berbalut energi kutukan. Choso nampak tenang karena dia telah mengunci Itadori di dalam ruangan toilet. Namun dia malah kaget karena Byakurennya tiba-tiba menghilang setelah terkena cipratan air di sekelilingnya. Ternyata inilah ide Mekamaru, di mana darah Choso lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan orang lain. Ketika darah menyentuh air, maka sel di dalam darah tersebut jadi bengkak hingga membran selnya pecah. Choso pun tidak bisa mengendalikan sekitar 45% komponen sel di dalam darahnya sendiri. Pun demikian, Choso terlihat begitu tenang sambil fokus mengendalikan darah di dalam tubuhnya. Baik Itadori ataupun Choso saat ini terlihat begitu serius. Keduanya juga memasang kuda-kuda untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Itadori lantas memulai serangan, sementara Choso meladeninya dengan gerakan sigap. Walau Itadori handal dalam pertarungan jarak dekat, namun Choso adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa menekan Itadori dengan berbagai serangan tangan kosongnya. Hebatnya, Itadori berhasil menyundul dan menendang Choso. Hal ini pun membuat Itadori cukup yakin bisa memenangkan pertarungan. Namun sayangnya dia lengah. Tubuh Itadori nampak berlubang setelah menerima teknik manipulasi darah Choso yang dipadatkan hingga ke batas maksimal. Walau kesakitan luar biasa, namun Itadori sama sekali tidak mau menyerah. Meskipun harus mati, Itadori memiliki tanggung jawab besar untuk memenangkan duel ini. Tentunya agar para penyihir Jujutsu bisa pergi dan menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Untuk menghadapi Itadori, Choso terpaksa menyelimuti tangan kanannya dengan sisik darah, di mana darahnya menjadi beku dan sangat keras. Choso meyakini bahwa Itadori adalah musuh yang cukup berbahaya. Keduanya pun kembali berhadapan dan saling memasang kuda-kuda silat. Beberapa detik kemudian ronde kedua pun dimulai. Keduanya pun saling beradu teknik taijutsu dengan begitu brutal. Walau terluka parah, hebatnya Itadori lebih unggul dalam beradu tinju tangan kosong. Namun Choso juga tidak mau kalah. Dia selalu menekan Itadori dengan pukulan serta serangan teknik manipulasi darahnya, walaupun nampak beberapa kali senjata darahnya harus mencair akibat cipratan air. Itadori pun berlari mendekati Choso. Dia menipu Choso dengan tinju tangan kirinya yang seolah-olah menyerang. Setelah itu tangan kanannya sudah bersiap dengan tinju terkuatnya. Dia pun berhasil mendaratkan serangan pamungkasnya pada tubuh Choso. Namun anehnya, Choso nampak baik-baik saja. Dia bahkan berhasil merobek tubuh Itadori dan menghempaskan pemuda tersebut dengan pukulan kuatnya. Ternyata tubuh Choso telah dilapisi oleh sisik darah super kuat seperti tangan kanannya. Sekarang sudah jelas mengapa Itadori tadi gagal mengeksekusi Choso dengan tinju supernya. Choso lantas meminta Itadori untuk meminta maaf pada adik-adiknya di alam baka nanti. Ketika Choso hendak mengakhiri nyawa Itadori, tanpa diduga Sukuna bangkit begitu saja. Raja kutukan ini nampak kecewa. Mengapa Itadori kalah dari Choso yang sebenarnya begitu lemah? Tentu saja tekanan Sukuna membuat Choso sangat ketakutan. Parahnya,
Pukulannya juga meleset dan hanya mengenai dinding belakang tempat Itadori bersandar. Choso pun berlalu meninggalkan Itadori. Dia berjalan terseok-seok sambil merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Anehnya, saat ini di benaknya tiba-tiba muncul ingatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam ingatan barunya tersebut, Choso mengingat Esoke Chisu, 6 janin kutukan serta Itadori Yuji. Parahnya, Itadori terlihat menyuapi Kechisu dengan sangat ramah. Lebih anehnya lagi, saat itu Itadori juga menyuapkan makanan pada Choso. Sambil terus berlalu, Choso masih sangat bingung dengan maksud dari ingatannya ini. Beberapa saat kemudian, Mimiko dan Nanako menemukan Itadori yang masih tidak sadarkan diri di toilet. Entah mengapa keduanya seperti hendak melakukan sesuatu pada tubuh Itadori.